materi pembahasan kita hari ini dengan topik pemimpin yang konsisten memberi. Nah, Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemimpin yang konsisten memberi. Banyak orang Kristen selama ini memiliki konsep dan pemahaman serta motivasi yang salah, bahkan bengkok cenderung dalam hal konsep memberi. Apalagi kalau sudah bicara masalah hepeng atau bicara masalah cuan, Bapak-Bapak. Seringkali orang Kristen berpikir bahwa memberi itu ya hanya penting, hanya wajib pada saat kita sehat. Pada saat kita dapat ketimpa durian banyak. Pada saat kita dapat uang banyak. Pada saat kita memiliki kekayaan yang begitu melimpah. Bahkan juga hanya pada saat ibadah yang hari Minggu, 1 kali seminggu itu kita perlu memberi. Di luar daripada situasi yang tadi, saya berani bertanggung jawab mengatakan ini konsep sebagian besar orang Kristen, bahkan mayoritas. Tidak perlulah memberi, apalagi di masa-masa kita lagi diterpa oleh badai pandemi. Kenapa? Ya saya makan aja susah. Kan kira-kira begitu. Buru-buru memberi untuk Tuhan. Bayar kontrakan aja murah-marit. Perpanjang STNK mobil dan kendaraan saya yang lain saja. Saya harus pinjam dari tetangga. Di sisi lain mungkin ada sebagian lagi orang berpikir, buat apa harus memberi di masa-masa sukar seperti ini? Saudara saya dijemput oleh Tuhan lewat COVID kok. Ini pemahaman yang bengkok. Ini pemahaman yang keliru. Ya. Sehingga saya katakan tadi, kita tidak menjadi sehat secara rohani. Ya. Maka sering saya katakan, orang Kristen yang punya pemahaman dan konsep yang bengkok seperti tadi, itu tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya seperti laut mati. Apa artinya laut mati? Kita tahu bahwa laut mati itu ada di Israel sana secara fisik. Kenapa dia dinobatkan menjadi laut mati? Karena laut mati, di dalam laut mati itu tidak ada kehidupan. Ya, tidak ada ikan yang bisa hidup di sana dan sejenisnya juga. Bahkan manusia pun tidak bisa minum dari laut mati. Beberapa teman saya yang sudah bolak-balik pulang pergi ke Israel dan dia selalu menyempatkan diri menghampiri laut mati, dia katakan begini, Pak Tony, saya baru lihat dengan mata kepala sendiri, saya rasakan laut mati itu benar-benar ada loh Pak. Karena kenapa? Saya masuk ke dalam laut mati itu. Memang saya nggak tenggelam Pak. Ngambang saya Pak. Mengapa? Karena tidak ada asupan air yang masuk ke dalamnya. Dan juga tidak ada air yang ada di dalam laut mati itu juga yang keluar. Ya, ke sungai-sungai yang lain. Nggak ada. Jadi perputaran air di dalam laut mati itu hanya itu aja. Maka kadar tingkat keasinannya, kegaramannya tinggi. Maka itulah yang menyebabkan tidak ada satu jenis ikan atau binatang laut pun bisa hidup di sana. Karena laut itu mati. Dalam perspektif ini seringkali saya katakan orang Kristen yang menganggap memberi itu hanya sebatas pada waktu saya kaya raya, pada waktu saya berkecukupan, pada waktu saya punya segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, itu namanya adalah orang Kristen yang mati secara rohani, walaupun dia sebenarnya hidup secara jasmani. Dan saya kira cukup banyak tipe orang Kristen seperti itu. Ada suatu peristiwa yang sangat fenomenal yang dicatat dalam Alkitab. Suatu keluarga yang cukup kaya raya, nanti akan kita dalami ini, yang disebut dengan namanya Ananias dan Safira. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, Bapak-Bapak. Ya. Di mana Ananias dan Safira ini kaya raya mereka karena mereka punya sebidang tanah. Lalu mereka berniat untuk menjual tanah mereka itu. Dan kebetulan ada pengusaha yang mau membeli tanah itu. Karena begitu tingginya harga yang ditawarkan oleh pengusaha itu dalam membeli tanah mereka itu. Maka mereka lepaslah tanah mereka itu. Ananias dan Safira ini sebenarnya sudah paham firman Tuhan.
bahwa 10% daripada penjualan tanah itu harus mereka kembalikan kepada Tuhan karena itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Tapi sayang bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka hanya tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah uang penjualan tanah itu mereka dapatkan, mereka langsung amnesia tentang kewajiban mereka kepada Tuhan tentang memberi persembahan. Maka mereka sembunyikan tuh hasil penjualan tanah mereka. Apa hasilnya? Apa akibatnya? Ananias langsung check out, meninggal saat itu juga. Tidak lama kemudian setelah Ananias diberangkatkan ke kuburan, ke ruang lahat, miris, istrinya Safira tidak ikut menangisi, tidak ikut menghantarkan suaminya sampai ke pemakaman. Tapi dia sibuk di rumah. Ngapain? Kembali menyembunyikan uang hasil penjualan tanah mereka itu di tempat yang paling tersembunyi. Dan dia biarkan tetangga sanak famili yang memakamkan suaminya, tapi dia tidak ikut serta-merta dalam pemakaman itu. Tapi dia tetap sibuk menyembunyikan uang itu dengan satu tujuan, karena dia tidak rela memberi apa yang menjadi hak Tuhan. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya, setelah sanak famili dan saudara daripada Ananias dan Safira itu kembali dari pemakaman memakamkan suaminya Ananias, baru sampai di depan pintu rumah Safira. Saat itu juga, Safira juga dipanggil Tuhan. Kesimpulannya apa? Akhirnya sama sekali Ananias dan Safira tidak menikmati 1 sen pun hasil penjualan tanah mereka. Ini memberikan sebuah pelajaran secara historis dan realistis bahwa konsep memberi itu bukan dogma, bukan doktrin, bukan karya para teolog atau hamba-hamba Tuhan. Ini harus clear dulu. Tapi konsep memberi itu adalah ajaran firman Tuhan. Prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan itu jelas dicatat dalam PL dan PB. Dan nanti akan kita buka semuanya. Fakta-fakta di PL, apalagi di PB. Adakah konsep memberi, terutama salah perpuluhan itu masih wajib? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka untuk itulah, dalam kesempatan ini, saya mau menjelaskan secara lebih komprehensif. Tapi juga lebih detail. Mengapa kita harus memberi? Kepada siapa kita harus memberi? Berapa persenkah yang harus kita berikan? Apakah hanya sebatas hepeng yang harus kita berikan kepada Tuhan? Dan juga, apakah memberi itu hanya sebatas waktu kita sudah punya segala-segalanya? Atau waktu kita sudah kaya raya dan punya dapat sesuatunya? Mari kita lihat satu persatu bagian-bagian dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak-Ibu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita diskusikan dulu tentang alasan Alkitabiah. Mengapa kita harus memberi? Baik. Mari kita lihat dulu Yohanes pasal 3 ayat 16. Boleh Pak Surbakti? Saya selalu senang kasih penghormatan kepada Pak Surbakti ini. Maka Pak Sur, Yohanes pasal 3 ayat 16, Pak. Ya. Dengan judul pertama tadi, mengapa sih kita harus memberi? Ini harus kita paham dulu ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, Pak. Terima kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Miris hati saya mendengar khotbah ajaran di YouTube yang tidak menjelaskan secara prinsipil, yang tidak menjelaskan secara alkitabiah. Mengapa orang Kristen wajib dan harus memberi? Mereka terlalu sibuk hanya memperdebatkan, perpuluhan tidak usah, tidak penting. Wajib. Dan saya kira itu pengajaran yang sangat tidak sehat. Maka saya tidak mau mengikuti pola yang salah yang dilakukan oleh para YouTuber itu, Bapak. Maka untuk itu saya mau jelaskan dulu di awal di sini. Alasan yang pertama mengapa kita harus memberi.
Karena Allah telah terlebih dahulu memberikan nyawa satu-satunya yang dia punya yang paling berharga itu untuk Bapak, Ibu, dan saudara. Supaya kita tidak masuk neraka, supaya kita tidak dihukum. Ya, Roh memberikan nyawa satu-satunya loh Bapak, Ibu. Untuk Bapak, Ibu, dan saya. Jadi alasan Alkitabiah, alasan teologis yang pertama dan yang utama. Mengapa orang Kristen wajib harus memberi? Baik waktu, tenaga, dan pikiran, dan juga hepeng. Ya karena kita sudah mendapatkan contoh dan model dan keteladanan bagaimana Allah juga telah tulus memberikan nyawa satu-satunya untuk Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Di mana pemberian nyawa yang dilakukan oleh Yesus kepada kita itu bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena prakarsanya dan juga karena wujud cinta kasihnya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Maka dia rela memberi melebihi daripada yang kita dapat. Bukan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya apa yang diberikan oleh Tuhan lewat Yesus Kristus tidak ada tandingannya dengan perpuluhan yang kita beri. Tidak ada bunganya dengan perpuluhan yang kita beri. Tidak sebanding dengan persembahan yang kita beri. Dengan pemberian nyawa Yesus. Kenapa? Yesus memberikan yang paling berharga dalam dirinya itu apa? Nyawanya loh Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini orang Kristen begitu rewelnya, begitu protesnya. Waktu bicara masalah persembahan dalam bentuk uang. Menganggap dirinya sudah memberikan yang lebih daripada Tuhan. Padahal nggak ada apa-apa pemberian. Ini ironis sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita yakin dosa kita sudah diampuni dan kita hidup oleh anugerah Tuhan. Kita punya usaha dan bisnis, kita punya rumah mewah, mobil yang lengkap, anak istri yang sehat, cantik, dan pintar. Masa sih untuk melakukan firman Tuhan kita nggak bisa? Meneladani apa yang telah Yesus lakukan kita nggak bisa. Lalu jadi pertanyaan yang jadi Tuhan kita siapa sebenarnya? Hepeng kita, rumah kita, mobil kita, jabatan kita, usaha kita, bisnis kita, kekayaan kita. Ya, kalau kita sudah mengalami dan yakin betul, kita hidup oleh anugerah Tuhan. Kita lahir pun ke dunia ini bukan karena proposal permintaan kita, bukan karena permohonan kita. Lalu kalau kita memang mendapatkan pengampunan dosa itu karena anugerah Tuhan, lalu kita diproteksi di dunia ini dan di surga. Masa sih kita nggak bisa mengikuti teladan Tuhan? Kita tidak bisa melakukan seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan. Bukankah Tuhan kita mengatakan, ikutlah teladanku. Ikutlah teladanku itu bukan hanya sekedar ikut teladan dalam hal menderita Bapak Ibu. Tapi juga melakukan semua firman Tuhan. Salah satunya apa? Memberi juga. Sering katakan, kalau orang Kristen tidak menganggap bahwa memberi itu sesuatu hal yang penting dan berharga, berarti dia belum bertobat kepada Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti dia nggak pernah tidak sadar. Dia hidup di dunia oleh anugerah Tuhan. Dia punya usaha, bisnis, dan pekerjaan. Bukan karena anugerah Tuhan, tapi karena hidupnya. Berarti namanya sombong. Itu ya simpel aja. Kalau orang Kristen enggan dan susah untuk melakukan firman Tuhan, untuk mengikuti teladan Yesus dalam hal memberi. Alasan yang pertama, orang itu belum sungguh-sungguh bertobat. Alasan yang kedua, dia tidak paham, dia tidak sadar bahwa dia hidup ke dunia ini pun juga karena anugerah Tuhan. Dia bisa kuliah, dia bisa sekolah, dia punya istri, punya anak, punya usaha, pekerjaan, dan bisnis. Bahkan dia kaya raya. Dia tidak paham, dia tidak mengerti. Itu juga karena anugerah Tuhan. Maka kesimpulan saya, sombong. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya pahami ayat ini, waktu saya mahasiswa semester 1. Langsung saya praktekkan firman Tuhan ini. Dengan cara apa? Belajar taat memberi. Walaupun waktu itu Bapak Ibu, pemberian persembahan saya itu
saya berikan lewat kiriman orang tua yang dipercayakan untuk saya kelola. Dan saat itu saya sangat pas-pasan jadi mahasiswa, Bapak Ibu. Pas-pasan. Paling super miskin pada saat itu. Karena kenapa? Saya cuma dapat 50.000 kok setiap bulan. Itu sudah untuk apa? Makan, minum, ya Bapak Ibu ya. Terus apa lagi? Uang fotokopi, uang beli buku, ya, ongkos ke kampus pulang pergi. Lalu apa lagi? Persembahan hari Minggu, persembahan ibadah Jumatan, dan juga saya kasih juga perpuluhan. Maka untuk itu saya katakan kepada para mahasiswa yang kuliah di kampus sekolah. Kalau saudara sudah yakin hidupmu telah dikuduskan dan disucikan, dosamu sudah diampuni, engkau telah dijamin oleh Tuhan masuk surga. Tidak ada alasan bagimu untuk mengatakan, oh pastor saya nggak bisa memberi. Dan ini alasan yang paling fundamental sebenarnya. Alasan yang kedua, Bapak Ibu. Kenapa orang percaya harus melakukan firman Tuhan? Kita lihat dulu Kolose pasal 1 ayat 16. Boleh Pak Edward? Kolose pasal 1 ayat 16. Alasan mengapa kita harus memberi. Ayat 1 ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Alasan yang kedua, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kenapa kita harus memberi? Jelas di dalam Kolose pasal 1 ayat 16, karena di dalam Dia, di dalam Tuhan telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan juga yang ada di bumi. Artinya apa? Karena Tuhan pencipta bumi, langit, dan segala isinya, dan juga pencipta surga untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahkan, karena Tuhan juga yang memberikan, yang menciptakan singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, semuanya dari Tuhan. Kesimpulannya apa? Tuhan tidak hanya menciptakan bumi buat kita sebagai tempat kita untuk bangun rumah, bangun usaha, bisnis, dan pekerjaan. Tapi Tuhan juga mendandani kita, Bapak Ibu, dengan segala kebutuhan dan perlengkapan yang kita butuhkan. Sehingga usaha dan pekerjaan kita bisa kita jalankan dengan baik. Kalau kita ada dalam sebuah jabatan dan posisi, di usaha, bisnis, dan pekerjaan atau di kantor, jangan lupa itu juga karena anugerah Tuhan. Adakah alasan bagi kita untuk tidak memberi? Emang kita bawa apa ke dunia ini? Saya kira apa yang dikatakan oleh Ayub jelas. Waktu kita ada dalam kandungan, juga tidak bawa sehelai kain pun. Ya, tapi kita lahir dalam keadaan telanjang. Lalu Tuhan terus berikan hikmah bijaksana bagi papa mama kita. Lalu didandanilah kita dengan pakai kain. Lalu kita makin bertambah usianya. Lalu kita dikasih baju. Lalu disuapin, makan, minum. Dan akhirnya kita jadilah seperti itu. Itu semua kan karena anugerah. Itu semuanya karena pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Lalu setelah itu kita kuliah. Lalu kita lulus. Lalu kita bekerja. Jangan lupa Bapak Ibu, tempat di mana kita bekerja, itu juga Tuhan yang ciptakan, yaitu bumi. Tempat di mana kita membangun usaha dan bisnis kita, itu juga Tuhan yang ciptakan Bapak Ibu. Alasan yang kedua dan sekaligus alasan yang ketiga. Mengapa kita perlu memberi? Karena Allah adalah awal dari sumber segala sesuatu. Berkat-berkat yang kita terima. Waktu kita ada, waktu kita bekerja, waktu kita melakukan tugas dan pelayanan kita di dunia. Karena Allah yang memberikan itu kepadaku. Karena Allah menjadi pemilik segala sesuatu yang ada dalam hidup kita.
Saya mau ingatkan juga kita semuanya, Bapak Ibu. Rumah kita bukan kita pemiliknya yang sesungguhnya, tapi Tuhan. Buktinya apa? Kalau kita sudah mati sekalipun, nggak ada satu orang pun di antara kita yang bisa bawa rumah kita ke liang kubur. Nggak ada kan? Usaha pekerjaan dan bisnis kita pun bukan milik kita sesungguhnya, Bapak. Itu milik Tuhan. Karena kalau kita sudah mati sekalipun, toko kita, usaha kita, perusahaan kita, pelayanan kita, nggak bisa juga kita bawa ke liang kubur. Semuanya akan tinggal juga. Ini jelas. Tuhan pemilik segala sesuatu. Atas apa yang dipercayakan kepada kita di dunia ini. Dengan alasan itu, Bapak Ibu, apa alasan kita untuk tidak bisa mengikuti teladan Yesus, juga untuk belajar memberi, dan juga untuk mempraktekkan apa yang sudah Yesus ajarkan di dalam Alkitab? Tidak. Rasanya nggak ada. Karena semuanya dari, oleh, dan untuk Tuhan juga. Jadi, dikatakan juga di sini, kalau ada anak Tuhan yang jadi pejabat pun, hei, anak Tuhan, lo jangan lupa loh. Kalau engkau jadi pejabat, itu juga karena Tuhan yang memberikan kesempatan bagimu menjadi pejabat. Lewat prosedur yang ada di dalam kantor itu, lewat prosedur yang ada di negara ini. Semuanya karena Tuhan aja mengatur. Maka dengan demikian, nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa melakukan firman Tuhan. Dan yang menarik lagi, mari kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Ya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Bang Renol bisa bacakan buat kita, Bang. 2 Korintus 9 ayat 8. Dua Korintus 9 ayat 8. Silakan Bang Renol kalau sudah dapat, Bang. Oke, kelihatannya nggak ada di tempat. Boleh Mas Wahyudi dibacakan dulu, Mas, buat kita, Mas. Oke, sebentar, Bang. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Alasan yang keempat. Mengapa kita harus memberi? 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Korintus 9 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Alasan yang keempat, mengapa kita orang percaya harus dan wajib memberi? Jelas di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan di sana. Karena Allah sanggup memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya dengan segala kasih karunia. Supaya kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan, berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Artinya apa? Alasan pentingnya kenapa kita perlu memberi. Karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang kita terima, yang kita dapatkan, yang kita nikmati hari ini, esok, dan seterusnya. Semuanya berasal dari Allah kok. Kayaknya enggak deh Pak Tony. Saya bisa jadi orang kaya, itu karena saya kerja keras. Karena saya banting tulang. Mungkin ada orang berpikir begitu Bapak Ibu. Tapi saya mau kejar dengan pertanyaan begini kira-kira. Orang itu bisa kerja keras, banting tulang, bisa kan kasih napas? Nenek moyangnya, opungnya, mbahnya. Enggak kan? Tuhan juga. Orang itu bisa berusaha dan berkarya di dunia ini. Siapa yang memberikan dia untuk terlahir di muka bumi ini?
dan hidup di muka bumi ini. Maknya enggak juga lah. Kan Tuhan juga. Kadang-kadang alasan itu juga dibangun oleh sebagian orang Kristen karena tidak mau melakukan firman Tuhan. Saat awal dari kehidupan kita ini kan dimulai dari Tuhan kok. Coba Bapak Ibu, boleh saya mungkin dibantu, saya mau nanya dulu. Siapa di antara kita bisa lahir ke dunia ini atas permohonan kita masing-masing? Ayo, boleh dijawab Bapak Ibu. Siapa di antara kita lahir ke dunia ini karena permohonan kita, karena doa kita? Saya kira enggak. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa dan memohon supaya kita lahir ke dunia ini? Kita aja belum lahir kok. Iya kan Bapak Ibu? Bagaimana mungkin kita bermohon dan berdoa kepada Tuhan, bahkan kepada papa mama kita, supaya dilahirkan kita ke dunia ini? Kita aja tidak tahu apakah kita yang ada dalam rahim ibu kita atau tidak. Kita tidak tahu. Jadi alasan yang tadi sangat tidak logis. Jadi dalam hal ini yang mau saya jelaskan adalah, ya memang kita ini awalnya dari Tuhan kok. Bisa ada di dunia ini, dan bahkan kalau kita bisa menikmati hidup ini dengan mengisinya, dengan melakukan usaha pekerjaan dan gizi kita, kan semuanya karena kemurahan Tuhan. Lalu apa alasan kita untuk tidak melakukan firman Tuhan? Saya kira 4 alasan ini cukup ya menjadi bukti kenapa kita harus memberi.